Irama Inspirasi Ramadan. Iya. Ya, tim Akang yang sedang berdiri, bagaimana, masih puasa? Masih ya. Ya, karena peserta bidik misi wajib puasa, apalagi orang Islam ya. Tidak hanya saja mendapatkan beasiswa begitu ya, Kang Furqon. Ya, Kang Furqon, di hadapan kita ini semua adalah mahasiswa ITB. Kalau saya spesifikkan, yang dekat dengan kita di ring satu ini adalah mahasiswa baru nih, Kang Furqon. Generasi-generasi yang memang harus punya semangat dalam belajar Al-Quran. Namun tidak kita pungkiri, Kang Furqon, sering ada rasa malas. Berat sekali rasanya membuka Al-Quran. Lebih gemar membuka jurnal sains sampai dengan puluhan bahkan ratusan halaman. Kira-kira faktor apa sih, Kang, yang menutup kabut di hati kita sehingga kita berat untuk mempelajari Al-Quran? Baik, terima kasih. Jadi kalau boleh saya analogikan agar kita mudah bisa memahaminya. Cahaya Al-Quran itu bagaikan matahari. Dan karena itu kemudian dia akan memancarkan cahayanya ya tanpa henti sebenarnya. Kalaupun misalnya bumi di Bandung ini gelap, ini bukan karena mataharinya lagi dimatikan. Bukan, tapi karena ada yang menghalangi. Apa itu? Awan. Atau kemudian wajah dari bumi Bandung ini menjauhi wajah matahari. Jadi kalau boleh saya sederhanakan adalah bahwa seseorang jauh dari Quran, akhirnya enggan. Itu indikasinya adalah kemudian dia menjadi malas sebagainya, adalah karena sebenarnya ada penghalang batin yang tak terlihat antara dia dengan Al-Quran. Nah, penghalang ini kita tidak tahu ketebalannya. Ada yang sekali diingatkan dia bisa lepas cair, dan kemudian ada yang berkali-kali bahkan bertahun-tahun dia tidak kemudian langsung cair. Nah, ya, persoalan tidak tersentuh Quran bukanlah karena persoalan ya fisik. Jadi suara Quran itu kan akustika sifatnya. Bukan karena itu. Tapi persoalan ruhani sebenarnya. Jadi rohani kita yang bermasalah itu yang menyebabkan dia tidak kompatibel dengan bahasa Quran. Bahkan kita nggak mengerti bahasa Arab pun bisa tersentuh Quran karena rohani kita kompatibel pada saat itu. Contoh begini nih, contoh ya paling mudah ya. Kenapa nggak mau baca Quran? Saya lagi sibuk, Ustaz. Maklumlah bisnis lagi lancar ini. Nantilah kalau udah agak berkurang aktivitas saya akan baca Quran. Ya. Padahal ini sekedar sharing pengalaman ya. Kalau saya harus mencari waktu ya di tempat tertentu atau di rumah ya, kemudian waktunya tertentu khusyuk sedemikian rupa, tidak ada di Jakarta, tidak ada waktu seperti itu. Hidup kita bergerak sedemikian rupa. Di jalanan kita baca Quran. Ini bagus gitu dong daripada kita matanya jelalatan sudah kemarin. Ya kan? Quran itu sebenarnya mestinya kalau kita dalami itu menimbulkan optimisme dan rasa gembira. Quran itu bisa membuat orang tenang, santai. Ada memang saatnya kita perlu tegas. Tapi kalau di hadapan orang asing, kita lagi baca Quran, wajah kita angker, kan orang jadi takut ya. Ya, orang kan jadi takut gitu. Orang nggak sempat lagi nanya Quran. Tapi kalau kemudian kita pasang wajah yang membuat orang nyaman, mungkin akan bertanya, Pak, lagi baca apa kok komat kami? Kita bisa jawab Al-Quran. Apa itu Quran? Belum tahu ya? Kemudian masuklah dakwah kita. Kang Furqon, tujuan kita sore ini juga kita ingin memberikan inspirasi kepada kawan-kawan mahasiswa, apalagi yang baru akan melanjutkan pendidikan di sini. Kang Furqon adalah alumni di kampus ini jurusan Teknik Fisika. Sudah ketika mahasiswa selalu menggali mempelajari Al-Quran. Nah, kita ingin bicara manfaat khusus untuk teman-teman agar bisa memberikan motivasi, Kang. Ketika Kang kuliah di ITB kemudian mempelajari Al-Quran, manfaat apa yang didapatkan baik untuk kuliah, kegiatan belajar, termasuk juga manfaat Al-Quran secara keseluruhan nih? Oke, baik. Ini saya harus terbuka menyampaikan. Dulu ketika saya mahasiswa tidak seperti ini. Gak ada yang memberitahu saya sedemikian rupa. Saya terus terang convert ke Al-Quran ini setelah saya jadi profesional sebenarnya. Setelah saya kemana-mana. Dan dalam hati saya, kenapa saya tidak seperti ini dahulu? Ya, karena itu saya ingin sharing pada adik-adik sekalian. Jangan terlambat. Ya, karena
kalau kita sudah melewati sekian banyak usia waktu kita, demikian aktivitas kita, ya paling tidak ada yang harus kita korbankan. Tapi yang jelas, ya setelah saya kemudian merasakan sentuhan Al-Quran ini, saya seperti dimudahkan Allah dalam banyak urusan, termasuk mendalami ilmu. Seingat saya nggak tertarik misalnya ilmu-ilmu yang misalnya menghafal, ya. Jadi misalnya, mohon maaf ini, ya karena saya jurusan teknik fisika itu karena saya senang matematik, senang fisika, ya. Tapi jurusan biologi kurang perhatian saya. Tapi begitu saya kemudian baca Al-Quran, tersentuh itu semua ilmu apa saja, kedokteran semua saya pelajari. Kenapa? Karena ternyata Quran itu merangsang kita, mendorong kita untuk membaca, untuk menyingkap ilmu. Ya, suatu ketika misalnya saya pernah baca dalam surah Al-Mu'minun, ya, inna khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, dan seterusnya. Ini pasti ada buku biologi yang bisa menjelaskan. Ya, dari mana saya dapatnya? Nah, itu subhanallah. Jadi saya yakin sekali, ya, dari situlah saya bersimpulkan Quran itu mencerdaskan sebenarnya. Ya, dan ini saya buktikan pada anak saya. Anak saya itu alhamdulillah, ya saya sedikit sharing nih biar adik-adik nanti termotivasi. Ya, anak saya itu bahasa pertama, dan ini terinspirasi dari Al-Quran metodenya. Bahasa pertama yang muncul, padahal kami di rumah itu berbahasa ibu seperti biasa ini, bahasa pertamanya bahasa Inggris. Padahal dia tidak keluar negeri. Ada metode yang saya dapatkan terinspirasi dari Al-Quran, kemudian saya terapkan pada anak saya itu. Jadilah dia kayak orang mulia bahasanya, tapi akhlaknya tetap akhlak Islam. Jadi kalau manggil adiknya, adik come here, I would like to tell you something. Ya. Oh abang, I would like. Jadi mereka berabang adik, tapi tetap dengan bahasa Inggris seperti itu. Itu dari Al-Quran. Dari Al-Quran, benar-benar demi Allah, ya. Nah, jadi dari situlah saya menyimpulkan Quran itu mencerdaskan. Jadi kalau kita ingin melahirkan generasi unggul, perkenalkan Quran sedini mungkin. Ya. Nah, anak saya nomor 1 itu alhamdulillah 2 tahun 4 bulan sudah seluruh hijaiyah dia sudah hafal. Ya, kira-kira umur 3 tahun ke 4 tahun dia bisa membaca tulisan bahasa Inggris, otomatis karena dia berbahasa Inggris, dan dia bisa membaca Al-Quran. Jadi ternyata, tapi memang nggak dipaksa. Itu semuanya sifatnya itu natural saja, alamiah saja. Tidak usah dipaksa, karena anak-anak itu suasana kehidupannya bermain. Jangan dibuat wajahnya serius. Ya, nanti dia main-main kalau udah besar. Lebih bagus dia main-main ketika masih kecil, ya, daripada main-main kalau udah gede. Ya, ongkosnya mahal nanti main-main kalau udah gede. Ya, saya kira demikian. Ya, baik. Semakin menarik kelihatannya ya, jemaah obrolan kita pada hari ini. Jadi terutama kawan-kawan kalau ingin cerdas, otaknya encer, mudah menghafal dari dosen, mudah mengerjakan tugas, salah satu caranya adalah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah kitab, segala kitab yang luar biasa ajaibnya. Jangan kemana-mana ya, setelah ini irama inspirasi Ramadan, Ramadan segarkan iman akan kembali.